Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang berbagai pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Adinda Nala Puspa Rizkia dengan NPM 2050644, Dewi Amalia Rahman dengan NPM 2050672, Kanisa Raihan Maharani dengan NPM 2050646, Suci Sukma Purwandini dengan NPM 2050647, dan saya sendiri Wina Dwiria dengan NPM 2050660. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita dengarkan dan simak materi pembelajaran dari kelompok kami ini. Next. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pekerjaan. Dalam arti luas, pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dan di dalam artian yang sempit, istilah pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan uang. Uang yang diperoleh tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, uang tersebut harus berasal dari hasil kerja yang halal. Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara-cara yang baik dan benar. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi. Secara alamiah, di dalam kehidupannya, manusia selalu melakukan bermacam-macam aktivitas. Salah satu wujud dari aktivitas itu adalah kerja atau bekerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2005, kerja diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat, dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah dan mata pencaharian. Menurut WJS Puardarmintah pada tahun 2002, kerja adalah melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Taliziduhu Rahat tahun 1991, kerja adalah proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat pemenuhan kebutuhan yang ada. Dan menurut Berenita pada tahun 2006, kerja dipandang dari sudut sosial merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan 12 kesejahteraan umum, terutama bagi orang-orang terdekat, misalnya keluarga dan masyarakat, untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Sedangkan dari sudut rohani atau religius, kerja adalah suatu upaya untuk mengatur dunia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Di dalam hal ini, kerja merupakan suatu komitmen hidup yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Suci. Kepada Suci, saya persilahkan. Baik, di sini ada pengertian pekerjaan menurut para ahli. Yang pertama ada dari Anorago, yaitu kerja merupakan penggunaan proses mental dalam mencapai tujuan yang produktif. Yang kedua yaitu dari Sters dan Porter, yaitu pekerjaan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan tiap individu.
Karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya adanya timbal balik dalam bekerja seperti reward berupa uang juga kepuasan dalam memberi pelayanan. Yang kedua yaitu ada bekerja biasanya memberikan fungsi sosial di mana dalam dunia pekerjaan memberi kesempatan untuk bertemu dan mengenal orang-orang baru dan mengembangkan jaringan. Yang ketiga yaitu pekerjaan yang seseorang geluti seringkali menjadi status sosial dalam masyarakat luas. Akan tetapi pekerjaan juga dapat menjadi sumber perbedaan sosial. Yang keempat yaitu terdapat nilai kerja bagi setiap orang secara psikologis dapat menjadi sumber identitas, harga diri, serta aktualisasi diri. Yang ketiga yaitu dari Supriyadi, yaitu pekerjaan merupakan beban, kewajiban, sumber penghasilan, kesenangan, gengsi, aktualisasi diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pekerjaan. Menurut Samhis Setiawan, etnis pekerjaan ada bermacam-macam. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pula pekerjaan yang menyediakan jasa. Ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa kita temui dalam keseharian kita, yaitu yang pertama ada insinyur. Dari sejak zaman dulu, menjadi insinyur adalah cita-cita hampir semua orang Indonesia. Terlebih sekarang, kebutuhan akan tenaga ahli di bidang teknik sangat dibutuhkan. Namun, akibatnya juga banyak lulusan insinyur yang menganggur. Yang kedua yaitu tenaga pengajar. Dari zaman penjajah sampai kapanpun, kebutuhan akan seorang pendidik masih sangat dibutuhkan. Namun, tidak mudah untuk menjadi pengajar yang profesional dan pengajar yang baik adalah bagaimana membuat peserta didiknya menjadi manusia yang berguna, bukan sekedar pandai, juga mempunyai sikap yang baik juga. Yang ketiga yaitu petani. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian. Selain di sawah, usaha pertanian juga dapat dilakukan di ladang atau di pegunungan. Hasil yang diperoleh dari lahan peladangan berupa tanaman palawija, seperti kacang-kacangan, jagung, dan umbi-umbian. Hasil yang diperoleh dari daerah pegunungan diantaranya adalah ada sayuran dan buah-buah. Yang keempat yaitu ada nelayan. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar kolam maupun permukaan perairan. Yang terakhir yaitu peternak. Peternak adalah kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak diternakan di antara lainnya ada sapi, ayam, kambing, domba, bebek, dan lain sebagainya. Hasil peternakan di antaranya ada daging, susu, telur, dan bahan pakaian. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda Nala. Kepada Adinda, saya persilakan. Hubungan kegiatan ekonomi dengan berbagai bidang pekerjaan. Kegiatan ekonomi merupakan sebuah interaksi antara konsumen dan produsen, di mana individu dapat menawarkan jasa-jasa yang bisa dilakukannya. Bisa menjadi pekerjaan atau yang lain bisa juga sebaliknya. Perusahaan menyediakan sesuatu untuk masyarakat, kegiatan ekonomi harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam atau SDA. Mengingat hal itu, kita mempunyai sumber yang terbatas. Jika pengolahan yang dilakukan tidak begitu baik, akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial dan bisa menghentikan kegiatan suatu industri dalam memproduksi sesuatu dan akan berakibat buruk pula kepada pekerja yang akan kehilangan mata pencaharian mereka. Selanjutnya, manfaat pekerjaan. Hipanatiar menyatakan bahwa kerja itu bukan aktivitas yang biasa, melainkan kerja itu adalah aktivitas yang dilakukan dalam mencapai sesuatu dan melibatkan rasa tanggung jawab yang dimana hal tersebut membutuhkan usaha dan ketekunan dari individu yang bersangkutan. Manfaat dari pekerjaan yaitu yang pertama, mendapat gaji dan memberi rasa aman. Kalian yang telah bekerja, kalian akan mendapat gaji dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Gaji yang dimiliki bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
Hal ini bisa memberi kalian rasa aman karena ada yang bisa dijagakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, menjadi sumber identitas diri. Dengan bekerja, kalian akan mendapat pengakuan dari organisasi atau pekerjaan yang kalian jalani saat ini. Hal itu bisa bermanfaat jika kalian akan melakukan pernikahan karena calon mertua akan percaya pada kalian dari pekerjaan yang kalian jalani. Yang ketiga, punya perasaan memiliki tujuan dalam hidup. Dari bekerja, pasti kalian akan merasa dibutuhkan oleh orang lain, baik dari hasil pekerjaan kalian atau pelayanan yang kalian berikan kepada masyarakat ataupun lingkungan. Hal ini membuat kalian merasa adanya tujuan dalam hidup yang ingin dicapai dalam hidup. Yang keempat, kesempatan untuk mengembangkan diri. Dengan bekerja, kalian dapat mengembangkan bakat minat yang kalian miliki. Selain itu, kalian juga bisa mengembangkan diri baik dari cara interaksi sosial ataupun relasi sosial. Dan kalian tahu di mana kelemahan dan kekuatan yang kalian miliki, dengan begitu akan meningkatkan kualitas diri kalian. Yang kelima, menjadi lebih mandiri. Manfaat yang satu ini pasti akan kalian rasakan, karena dengan bekerja, kalian bisa berdiri di lakukan kaki sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang keenam, punya hubungan sosial di luar keluarga. Dengan bekerja, kalian mendapat kesempatan yang lebih luas untuk menjalin pertemanan, mendapatkan dukungan dan bantuan sosial dari teman kerja kalian, dan tidak jarang loh, teman kerja bisa melampaui batas pekerjaan. Yang ketujuh, waktu yang dimiliki digunakan menjadi lebih terstruktur. Tidak bisa dipungkiri, dengan bekerja akan membuat waktu yang kalian miliki akan menjadi lebih tertata dan lebih terstruktur dan terprediksi pastinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kanisa. Kepada Kanisa, saya persilakan. Manfaat pekerjaan bagi kesehatan. Yang pertama, menghindari kemiskinan. Memiliki pendapatan tetap berarti bisa menghindari berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kemiskinan, misalnya kurang gizi, penyakit kronis, stres, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu punya akses pada jaminan kesehatan. Memiliki jaminan kesehatan menjadi salah satu indikator kesehatan. Selain memastikan kita akan mendapatkan penggantian pengobatan, beberapa perusahaan juga memberi fasilitas penggantian keanggotaan klub kebugaran atau konseling penurunan berat badan. Dan yang ketiga, banyak teman. Penelitian menunjukkan orang yang punya hubungan baik dengan koleganya cenderung berumur panjang. Yang keempat, memberikan tujuan hidup. Pekerjaan memang bukan segalanya, namun bekerja memberi suatu tujuan dalam hidup, membuat kita merasa berharga. Yang kelima, cepat sembuh dari sakit. Penelitian menunjukkan orang yang baru sembuh dari sakit dan kembali bekerja cenderung kembali pulih lebih cepat dibanding orang yang tak punya pekerjaan. Kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Yang pertama, skill. Skill ialah kemahiran yang dimiliki setiap orang. Skill pada umumnya bisa diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Yang kedua yaitu pengetahuan. Dapat dikatakan pengetahuan merupakan fondasi dasar yang harus dimiliki dalam bekerja. Karena pengetahuan dapat membangun skill seseorang dalam bekerja. Yang ketiga, dapat bekerja sama. Dalam bekerja sama dengan orang lain merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam bekerja. Karena ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dengan sendiri. Jadi, untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan bekerja sama. Yang keempat, memiliki sikap jujur. Kejujuran sangat penting dalam bekerja. Karena dengan kejujuran, kita dapat dipercayai oleh banyak orang.
Yang kelima yaitu sikap sopan santun. Sopan santun sangat perlu juga untuk mendapatkan keberhasilan kerja. Karena dengan sikap ini seseorang akan selalu dihargai dalam bekerja. Yang keenam, sikap pantang menyerah dan berdaya juang. Sikap pantang menyerah atau sikap yang memiliki daya juang tinggi merupakan salah satu sikap yang perlu dimiliki dalam bekerja. Karena sikap ini sangat penting sekali untuk mencapai keberhasilan kerja. Jadi kesimpulannya, pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manfaat pekerjaan itu dapat gaji, kesempatan untuk mengembangkan diri, menjadi lebih mandiri, dan waktu yang dimiliki jadi lebih struktur. Insinyur, petani, dokter, pelayan, pemadam kebakaran, polisi, dan pilot merupakan sebuah pekerjaan. Kemampuan yang dibutuhkan pekerjaan yaitu skill, pengetahuan, dapat bekerja sama, memiliki sikap jujur, sikap sopan santun, dan sikap pantang menyerah, dan berdaya juang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan di forum diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.